Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih berkenan memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya lah iman dan Islam. Mudah-mudahan menjadi kesempatan yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk suri tauladan kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah istiqamah dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram dengan syarah Tawdihul Ahkam. Kita masih berada di bab nawaqidul wudu ya. Jadi posternya hanya kemarin nggak sempat jawab, jadi yang buat poster ngarang-ngarang bab berikutnya. Ya, masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan nawaqidul wudu kita selesaikan. Ya, kita bacakan hadisnya. Nah, kalau nggak salah terakhir ini kita bacakan hadisnya, belum kita bacakan fawaidnya. Tapi kita ulangi hadisnya. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un au ru'afun au qalasun au madhiyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salati wa huwa fi dhalika la yatakallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis yang dilemahkan oleh Al-Imam Ahmad dan selain beliau. Dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang
tertimpa muntahan atau maksudnya muntah, ya, au ru'af atau keluar umbelnya atau ingusnya, au qalasun atau muntah yang kadarnya sedikit, au madhiyun atau madhi, falyansarif falyatawadda, maka hendaklah ia meninggalkan tempat sholat, wal yatawadda, dan kemudian berwudu. Ya, ini posisinya pada saat sholat, keluar umbelnya atau muntah, ya, atau ini di sini madhi juga, maka dia harus membatalkan sholat dan berwudu. Tsumma liyabni ala sholati, kemudian dia meneruskan sholatnya, ya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dengan syarat, ya, dia tidak berbicara, ya. Jadi pas sholat keluar umbeli atau muntah, batalkan sholat, ambil air wudu, terus melanjutkan wudunya, melanjutkan sholatnya, diterusin, dengan syarat dia tidak berbicara saat berwudu tadi, ya. Jadi seolah-olah jalannya dia untuk berwudu itu tidak membatalkan sholatnya, karena kontaknya falyabni ala sholatihi, habis wudu lanjutin sholatnya. Tapi ini hadisnya dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa jadi dasar hukum, ya. Sebab, ya, nanti ada pembahasan tentang pembatal sholat. Di antara pembatal sholat adalah apa? Melakukan gerakan yang banyak di luar sholat. Nah, nanti ada kadarnya insyaallah tentang pembahasan bab sholat. Gerakan atau kadar gerakan yang membatalkan sholat dan tidak membatalkan sholat. Nah, kalau sudah jalan, apalagi tempat wudunya 5 meter dari tempat sholatnya, apalagi sampai keluar masjid, gitu. Meskipun syaratnya tidak apa, berbicara, kan jalannya udah, ya, 3 meter 4 meter udah berapa langkah, ya, tentu itu membatalkan sholat. Sehingga ini hadisnya dhaif, ya, tidak bisa menjadi dasar hukum. Jadi jangan dipraktekkan, ya. Nanti pas ingusan terus antum keluar wudu, penting kan nggak ngomong, baik lagi sholat, lanjutin sholatnya, enggak, batal sholatnya, karena ini hadis yang dhaif. Al-mu'allif rahimahullah mengambil dari hadis ini satu permasalahan, ya, khilaf ulama berkenaan dengan apakah kalau keluar, jadi di luar konteks hadis tadi, cuma kemudian jadi pembahasan, ya, apakah ketika orang sholat terus kemudian keluar tadi ingusnya, atau mungkin juga kalau luka darahnya atau muntah, itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, itu yang jadi pembahasan, bukan teks hadis tadi, ya. Teks hadis tadi sudah dhaif. Secara garis besar,
ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat, ya biasa fikih. Ya, menurut dua imam, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, bahwa ketika seorang yang sedang sholat kemudian keluar umbeli atau muntah atau mungkin lukanya ngeluarin darah, maka wudunya tidak batal. Ya, itu dua imam, Al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Artinya cukup diusap, dibersihkan. Maka kalau orang umbelen naik sholat, ya pakai bawa tisu atau bawa apa mas? Apa? Sapu tangan, ya. Jadi waing karena mungkin masuk angin, umbele, khawatir nanti kalau nggak ditandai pakai sapu tangan terus ngerucut ke depan, ya. Nah, menurut dua imam, Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu wudunya nggak batal. Kalau nggak batal ya otomatis sholatnya dilanjutkan, ya. Ya, ini nggak berdasarkan hadis tadi, ya, karena hadis tadi dhaif. Kenapa? Karena dikembalikan kepada hukum asalnya. Ya, kata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, lam yarid dalil ala naqdil wudu bima biha. Nah, Asy-Syaikh Sa'di mengatakan karena tidak ada dalil yang jelas bahwa ingus, muntah atau darah yang keluar dari tubuh kita itu membatalkan wudu. Berarti kalau nggak ada dalilnya kembali ke mana? Hukum asal. Hukum asalnya apa? Suci dan tidak membatalkan wudu. Ya. Itu ya. Adapun pendapat dua imam, Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, jadi separuh-separuh ini ya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, keduanya mengatakan ingus, darah ataupun muntahan membatalkan wudu kalau banyak. Tuh. Ulang lagi, dua imam, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berpendapat kalau banyak baru membatalkan wudu, kalau sedikit enggak. Ya banyak nanti kembali ke uruf. Ya, kira-kira banyak yo, nek umbele yo banyak yo, sekali keluar berapa? Ya itu kembali uruf ya. Kalau sedikit tidak membatalkan, termasuk najis. Bagian ulama kan gitu. Ya, najis yang sedikit dimaafkan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah cara membersihkan alas kaki. Alas kaki kalau dibersihkan dari najis, caranya gimana? Harus dikasih air, dicuci nganggo sabun, disikat? Enggak. Ya bisa digosok-gosokkan ke pasir atau tanah, ya, bisa. Insyaallah suci. Dan kalau dicek ya pasti adalah satu sedikit yang masih nempel, ya enggak? Nah, makanya sebagian ulama mengatakan kalau donasinya sedikit dimaafkan. Apa dalil kedua imam ini? Wastadallu ala dzalika bima rawahu Ahmad. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad wa Tirmidzi dari sahabat Abu Darda. Ini hadisnya sahih, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah.
Ya, Abu Darda mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a. Abu Darda beliau melihat Rasulullah SAW itu muntah, keluar muntahan. Kemudian beliau berwudu. Ayo. Hadisnya sahih. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Imam Ahmad yang riwayatkan, berarti dia yang menggunakan dalil ini. Disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Abu Darda melihat Rasulullah SAW pernah muntah, kemudian beliau berwudu. Ya. Lalu bagaimana pendapat imam yang kedua yang awal tadi? Ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan memahami hadis yang dijadikan dasar Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan, ya hadisnya benar. Tetapi wudu atau, nah ini pernah kita sampaikan bahwa secara kaidah usul fikih, ya, hukum asal dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak serta-merta, membuahkan atau menghasilkan hukum wajib. Itu kaidah usul fikih seperti itu. Tidak setiap apa yang dilakukan Rasulullah kemudian menghasilkan hukum bisa aja sunnah, bisa aja mubah, bisa aja ya beliau mungkin saat itu memang ingin sholat dan posisi beliau berhadas, nah gitu kan. Kan itu masih umum banget gitu loh. Ya, masih umum dan tidak ada hadis yang sifatnya lisan. Hadis itu kan qaul ma'usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bin qaulin au fi'lin au takririn. Ya enggak? Hadis itu suatu yang disandarkan Rasulullah berupa ucapan atau perbuatan. Nah, perbuatan Rasulullah itu tidak serta-merta kemudian menghasilkan hukum wajib. Kalau nanti belajar usul fikih, hukum wajib itu dihasilkan dari beberapa sisi atau dari beberapa bentuk. Di antaranya siyagul amr, bentuk amr perintah. Ya. Siyagul amr itu nanti juga macam-macam. Ada fi'il amr, ada masdar mengganti fi'ilnya, ada asma, isim-isim yang maknanya fi'il. Seperti yang alaikum. Alaikum itu bahasa Arab apa itu? Fi'il atau bukan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Yang belajar bahasa Arab. Huruf jar kan, ya? Tapi itu maknanya iltazimu. Ya itu nanti dipelajari dalam kaidah usul fikih. Nah, ulama mereka menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Rasulullah berupa fi'ilnya itu tidak serta-merta ya menghasilkan hukum wajib. Bisa sunnah, bisa mubah dan seterusnya. Gitu ya. Itu jawaban dari pendapat yang pertama tadi. Ya ala kulli hal monggo bagi yang mantap pendapat pertama yo silakan, pendapat kedua juga silakan. Dan pendapat yang pertama tadi juga pendapat ulama sekarang Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau mengatakan al-kharij min ghairi sabilaini la yanqudul wudu qalla au kathur. Ya, kata beliau Syekh Utsaimin, sesuatu yang keluar dari selain dua jalan, depan atau belakang, kata beliau la yang qudul wudu, tidak membatalkan wudu.
qalla au kathur, sedikit atau banyak. Ya. Kata beliau Syekh Utsaimin. Ya. Kalau yang pendapat kedua tadi kan dia apa? Disyaratkan banyak tak? Ya, maka Syekh Utsaimin mengatakan enggak, mau banyak mau sedikit tidak membatalkan wudu. Artinya Syekh Utsaimin ikut pendapat yang pertama, Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, tapi monggo ya, sekali lagi di fikih mau ikut pendapat yang kedua juga silakan. Boleh. Nanti kalau antum keluar ingusnya kok ingat hadis Rasulullah baru salam muntah terus wudu, wah saya mantap wajib lah, ya sudah. Antum kalau pas sholat umbelen betul umbelai ya antum batalkan sholat dan berwudu. Baik. Bisa dipahami ya. Dan hadis tentang tidak membatalkan wudu juga banyak dikuatkan oleh muallif rahimahullah. Seperti salatnya Umar ya, ketika beliau terkena luka ya, beliau melanjutkan salatnya. Ketika beliau dibunuh sama siapa? Abu Lu'lu'ah ya. Ditikam dari belakang, beliau melanjutkan salatnya. Iya. Kemudian Hasan Basri juga mengatakan, dahulu kaum muslimin itu sholat ketika posisi perang ya. Kalau itu mungkin darurat juga sih. Kalau perang kan yo masih ada apa? Ada luka-luka tuh ya. Luka terus masih ada keluar darahnya. Tapi itu mungkin darurat lah ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk membersihkan. Baik. Ya, itu permasalahan dari hadis yang tadi kita bacakan. Hadis yang kedua atau berikutnya. Bismillah. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam qala in syi'ta. Qala atawaddau min luhumil ibil qala na'am. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tanyanya? Ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu setelah makan daging kambing? Qala, Rasulullah menjawab, in syi'ta. Kalau kamu ingin wudu silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. In syi'ta. Ya, sesuai keinginan kamu saja. Kemudian orang tadi bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil. Apakah saya harus berwudu setelah saya makan daging ibil? Ibil unta. Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya. Beda jawabannya. Kalau daging kambing ya terserah antum, mau wudu silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau daging unta, iya, seolah-olah ada apa? Perintah atau persetujuan setelah makan daging unta. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ya, kemudian ini juga khilaf ulama, hukum habis makan daging unta. Ini kayaknya kita juga jarang daging unta ya. Kalau daging kambing insyaallah. Kalau daging kambing jelas ya, zahir hadisnya apa? Tidak membatalkan wudu ya, habis makan daging kambing.
Ya. Adapun hukum atau apakah daging unta membatalkan wudhu atau tidak, ini juga terjadi khilaf ulama. Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur ulama. Lihat ini. Ya wallah alam ya, nanti sekali lagi antum bisa milih lah mana yang antum mantepi. Jumhur ulama berpendapat bahwa setelah makan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, sebagian besar ulama justru berpendapat apa? Tidak membatalkan wudhu. Padahal zahirnya tadi apa? Zahir hadisnya tadi Rasulullah menyetujui sahabat tadi yang berwudu habis makan daging unta. Baik ya. Pendapat yang kedua, jelas pendapat yang mengatakan membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Hanya satu ulama. Dan ini juga pendapat ulama sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin juga ikut pendapat Imam Ahmad ini. Ya. Jadi yang mazhab sedikit justru berpendapat ikut zahir hadis tadi, bahwa orang yang makan atau habis makan daging unta wudunya batal. Apa dalil yang digunakan mazhab pertama? Di antara dalilnya adalah mereka mengatakan apa ini ya? Mimma ghayyarat amun yashmul ibil ghairha. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i. Kana akhir amrayni min Rasulullah tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Wa firatin tarkul wudu mimma massatin nar. Ini yang digunakan pendapat pertama. Rasulullah bersabda ya bahwa tidak dianjurkan untuk wudu habis memakan daging yang terkena api atau langsung gitu nek. Bahasa kita ya sate apa bakar ya. Nah, ini kan umum. Termasuk apa? Daging apa? Unta. Berarti daging unta kalau dibuat sate atau dipanggang, dibakar, kata Rasulullah tarkul wudu, meninggalkan wudu, artinya apa? Tidak membatalkan wudu. Hada akhirul amrain. Ini adalah perkara terakhir. Jadi mereka mengatakan nasikh. Hadis ini nasikh, penghapus dari hadis yang tadi kita bacakan tadi. Ya. Hadis yang pertama berarti hadis yang mansukh. Hadis yang mansukh yang hukumnya dihapus dengan hadis bahwa Rasulullah mengatakan setiap daging yang matangnya dibakar kemudian dipanggang atau apa, maka itu tidak membatalkan, termasuk daging
unta. Gimana tuh? Kuat nggak dalilnya? Ya. Nah, ya. Itulah pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwa tetap menggunakan hadis yang tadi kita bacakan plus hadis yang tambahan. Rasul mengatakan tawaddu'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian setelah makan daging unta. Dan mereka mengatakan ini tidak dimansuh. Tetap berlaku ya sampai hari kiamat. Nah, jadi bedanya cuma itu. Bedanya yang pendapat pertama itu dimansuh, yang kedua enggak, tetap berlaku. Ya, karena nanti ada aturan main juga. Jadi itulah ya memang ulama kita seperti itu. Nah kalau gini kan sebenarnya kan kita paham bahwa mereka berdalilkan dengan dalil yang semuanya sahih. Ya toh? Cuma berbeda dalam memahaminya. Nanti ada pelajaran di usul fikih an-nasakh. Itu ada syarat-syarat nasakh itu ada banyak. Nah, sehingga syarat itu sendiri juga nanti dikhilafkan ulama. Ada yang mengatakan ini boleh termasuk syarat, ini mengatakan tidak. Akhirnya terjadilah perbedaan dalam menetapkan nasikh dan mansukh. Nanti juga dalam menetapkan mujmal dan mufassal, am dan khas, mutlak, muqayyad ya banyak. Yaitu ada di pelajaran usul fikih. Maka disebut dengan usul fikih. Usul itu apa? Usul itu apa? Dasar. Fikih itu apa? Ya fikih. Yang kita pelajari di fikih itu apa? Itu belajar fikih kan? Yang kita pelajari di fikih itu kan biasanya satu bab. Nanti di situ pengertian. Misalkan babus sholat, pengertian sholat. Ya kan? Terus nanti kita diajarkan juga hukum sholat. Hukum sholat 5 waktu adalah wajib gitu kan? Terus rukun-rukunnya sholat, syarat sholat ada seterusnya, dalilnya ini. Itu kan di fikih. Ya toh? Nah, itu muncul, itu tidak, nek bahasa kita tidak ujuk-ujuk gitu loh. Tidak ujuk-ujuk ulama kemudian menghukumi sholat 5 waktu hukumnya wajib, hukumnya ini, dalilnya ini, syaratnya tidak. Itu mulai proses panjang dengan mengkaji dalil-dalil, kaidah-kaidah, ya aturan-aturan yang kemudian aturan itu, kaidah itu ada di usul fikih. Sehingga disebut dengan usul dasarnya fikih. Jadi fikih itu muncul karena ada dasarnya gitu loh. Sehingga kemudian muncullah hukum satu ibadah, dalilnya ini, syaratnya ini, ya rukunnya ini dan seterusnya. Ya, itu proses dalam pembentukan terjadinya fikih. Fikih itu belajar. Ya kayak istilahnya kita roti ya fikih itu jadinya gitu ya. Ini roti rasanya legi, bentuknya gini. Nah, proses untuk membuat roti itulah kalau dalam fikih disebut dengan usul fiqhi. Ya, dan kaidahnya pun juga banyak dan juga dalam usul fikih juga khilaf juga di antara fuqaha, ada mazhab ya sama-sama fikih. Ya, fikih. Kalau mazhab Hambali yang kita pelajari dulu ya namanya Al-Ithaf ya. Salahnya Raudhatun Nazirin Ibnu Qudamah. Itu disyarahkan oleh Syekh Dr. Abdul Karim An-Namlah kalau tidak salah ya. Itu 8 jilid. Tebalnya 1 jilid segini. Jadi kias saja 1 kitab. Pembahasan kias 1 kitab dan tebalnya luar biasa. Ya. Jadi luar biasa. Memang betul ilmu agama itu kalau kita sudah nyemplung bagaikan laut tanpa tepi. Iya. Itu baru 1 bidang fikih, belum yang hadis, belum yang akidah, belum yang tafsir. Oh, Masya Allah. Ya. Itu ya intinya bahwa sebab perbedaan ulama dalam masalah tadi apakah unta atau daging unta membatalkan
wudu atau tidak. Kalau pendapat Imam Ahmad tadi apa? Dan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ikut pendapat Imam Ahmad bahwa daging unta membatalkan wudu. Tep. Satu lagi hadis. Ya. Kita bacakan hadisnya ya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad dan An-Nasa'i dan Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayitan, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Habis mandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawanya atau mengusungnya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Ya, menggotongnya, mengusungnya. Setelah itu, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Tirmidzi, dan belum menghasankan. Hadis secara umum hadis yang hasan. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Arti sebagian ulama yang lain juga mengatakan hadisnya juga dhaif. Al-Imam Bukhari termasuk dhaifkan hadis ini. Beliau mengatakan al-ashba' annahu mauquf. Dan juga Imam Al-Baihaqi. Imam Ahmad juga. Berarti banyak ini para ulama yang tidak mensahkan hadis ini. Imam Al-Madini juga seperti itu. Imam Tirmidzi saja menghasankan ya. Di antara yang menghasan Imam Tirmidzi. Baik. Coba kita bacakan berapa faedahnya ini. Secara zahir hadis ini memberikan kita pengertian wajibnya mandi setelah apa? Memandikan mayit dan berwudu setelah menggotongnya. Beliau sebutkan di sini ini ada hadis yang bertentangan dengan hadis ini. Zahirnya kontradiksi. Diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas. Saya bacakan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun. Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi setelah kalian memandikan mayit kalian. Ya. Inna apa ini? Mayitakum yamutu tahiran wa laysa binajas. Alasannya Pak? Alasannya orang yang mati di antara kalian itu adalah orang yang itu ijma ulama. Ijma ulama bahwa bangkai itu semuanya najis. Bangkai illa al-insan, kecuali bangkainya manusia. Ulama sepakat bangkainya manusia tidak najis. Lah kok tidak najis, kenapa harus kita mandi? Habis mandikan jenazah enggak? Ya. Kalau itu suci maka tidak perlu mandi setelah mandikan jenazah. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum ma'wa. Cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian ketika habis mandikan jenazah. Tidak perlu mandi, tapi cukup mencuci. Kalau mencuci ya logis lah. Mungkin bisa jadi di jenazah itu ada, kalau kotoran kan mungkin toh, bukan kotoran atau bakteri itu normal lah, wajar gitu. Ya. Jadi ternyata tidak perlu kemudian harus mandi. Kalau
Kesan mandi itu kan seolah-olah itu najis, ya itu yang harus kita bersihkan secara hadas besar gitu kan. Allah alam bisawab. Ibnu Hajar mengatakan hadisnya hasan, ya. Lalu bagaimana menggabungkan antara hadis yang pertama dan kedua ini? Ulama mengatakan al-jam'u bil haditsain anal amra fi hadits Abu Hurairah. Kalau seandainya kalau Imam Tirmidzi tadi menghasankan hadis tadi, ya enggak? Hadis pertama tadi dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Ya, kalau beliau berarti menjadikan dasar hukum. Kalau seandainya itu hadisnya hasan, jadi dasar hukum bagi yang meyakini itu sahih, silakan. Maka cara menggabungkan berarti anjuran atau perintah di hadis Abu Hurairah tadi itu sifatnya tidak wajib tetapi anjuran sunnah atau ya mandub kalau bahasanya, di bawah wajib. Kalau artinya apa? Artinya kalau seandainya habis mandikan jenazah kok ingin mandi, yaitu monggo silahkan, dianjurkan, tapi enggak sampai wajib. Untuk menggabungkan dua, itu pun yang berpendapat hadis pertama sahih. Paham enggak? Kalau yang mengatakan dhaif sudah selesai, cukup mencuci kedua tangan. Paham ya? Itu cara menggabungkan antara dua hadis tadi. Marwah Imam Ahmad kunna naqsil mayitan, aywa. Itu dikuatkan oleh Imam Ahmad, belum meriwayatkan kunna naqsilul mayit. Dulu kami memandikan mayit-mayit kami. Faminna man yaktasil, ada di antara kami yang habis mandikan jenazah kemudian mandi. Wa minna ma la yaktasil, atau man la yaktasil. Di antara kami ada yang tidak mandi. Berarti kan itu pilihan. Tapi ya ada mandub tadilah, ada unsur lebih bagus, gitulah. Lebih bagus mandi meskipun tidak sampai wajib. Ya, itulah menggabungkan antara dua hadis tersebut. Isnadu sahih wa na'am. Yu'addi hadzal jam'u qa'idatun, na'am. Tentu juga kalau harus mandi kan berat itu ya. Setiap harus mandikan jenazah mandi. Cukup memberatkan ya. Baik. Adapun orang yang membawanya terakhir ya. Faqala sahabi la a'lamu qailan bil wudu' min hamlil mayyit wal wudu' yufassaru bi ghuslan. Ada seorang sahabat kata pensyarah hadis ini, tidak ada yang berpendapat di antara kami, beliau mengatakan orang yang habis menggotong mayit itu berwudu. Lalu apa arti wudu di situ? Wal wudu yufassaru bi ghuslil yadaini faqat. Maksud wudu itu adalah tadi itu, hasbukum antaghsilu aydiyakum. Cukup mencuci tangan kalian. Ya. Jadi bukan wudu dalam arti wudu itu kan ada dua makna sebenarnya. Wudu lughah dan wudu syar'i. Kalau lughah itu bahasa mencuci. Kalau syar'i ya seperti yang kita pahami, berkumur. Sehingga falyatban hamalu falyatawaddo. Orang yang habis menggotong jenazah hendaklah dia berwudu. Itu ditafsirkan seorang sahabat, arti wudu di sini ada mencuci kedua tangan. Jadi ini yang langsung ya, bukan yang gotong kranel kan yang langsung mungkin habis ada orang mandiin, yang mandiin sudah selesai, terus yang gotong mindahkan ke tempat ini ke keranda misalkan. Nah itu kalau teks hadis ini dianjurkan untuk kemudian mencuci tangannya, tidak perlu berwudu. Itu penafsiran seorang sahabat. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zina mata itu dan termasuk dosa apa? Ya, Rasulullah mengatakan, hadisnya
Muslim, Bukhari Muslim, al-ainani zinahuma an-nazar. Ya. Kedua mata zinanya adalah dengan melihat. Ya, hadis sebelumnya itu lafadznya anak Adam itu tidak mungkin lepas dari zina. Nah, belum jelaskan al-ainani zinahuma an-nazar, kedua mata zinanya melihat. Wal yadu zinaha al-batshu, tangan zinanya dengan memegang. Rijlu zinahu al-khuta, ada khutwah, kaki zinanya dengan melangkah. Wal qalbu yatamanna wa yahwi, hati itu kemudian berkeinginan, berangan-angan. Wal faraju walladhi yusaddiquhu wa yukadzibu, dan faraj, kemaluan, itulah yang kemudian mendustakan atau membenarkan keinginan tadi. Ya, kalau dia kemudian terjatuh zina kemaluan, ya berarti apa yang diinginkan menjadi satu yang benar. Kalau enggak jadi, ya berarti hanya sebatas angan-angan. Ya. Jadi zinanya kedua mata adalah dengan melihat. Melihat, ya tentu yang diharamkan, ya, yang tidak ada darurinya. Khilaf ulama ya. Maksudnya khilaf ulama itu begini. Ada sebagian ulama yang ketika daruri, hajah itu boleh. Jadi ini konteksnya melihat yang hanya didasari hawa nafsu, Pak. Ya, bukan karena hajah, bukan karena kebutuhan. Ada sebagian ulama mengatakan kalau itu melihatnya untuk hajah, misalkan jelas kalau dalam kedokteran kan nggak mungkin. Loh, gimana dokter melihat pasiennya perempuan sambil salah tusuk berisiko. Terus kemudian muamalah harian, ya muamalah harian jual beli. Ada sebagian ulama juga taklim, mengajar, itu pun juga dilihat. Kalau terjadi fitnah ya jangan, kembalikan ke fitnah, ya kembalinya ke fitnah. Kenapa dilarang untuk melihat? Karena tadi itu menimbulkan fitnah. Ya. Itu kira-kira ya. Kalau lihat nggak sengaja, ya itu bonus, tapi jangan diterusin. Ya, karena suatu hari Ali melihat seorang wanita yang mungkin menarik beliau, terus rasa matan, ya Ali, ya afa amar bi sarfi nadhariha faqala fa inna lakal ula wa laysat lakal athaniyah. Wahai Ali, bagian kamu hanya pertama, tapi ketika pertama itu langsung dipalingkan, dan kamu tidak punya berhak untuk melihat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi pertama itu maksudnya nggak sengaja gitu loh. Ya, itu maksudnya itu. Kalau dosa gini, seingat ana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berikan satu kaidah. Kaidahnya untuk dosa besar. Karena dosa besar kan ada intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jauhilah dosa-dosa besar dan seterusnya. Kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Imam Nawawi mengatakan salah satu di antara kaidah untuk mengetahui dosa besar itu adalah ada ancaman dunia dan akhirat. Ya. Adanya ancaman dunia akhirat. Kalau ada ancaman dunia, apa misalkan dosa ada ancaman dunia? Ya banyak. Hukuman-hukuman yang dunia itu loh. Mencuri potong tangan, zina kemaluan ya ini. Jadi yang dirajam atau dicambuk itu zina kemaluan, terus membunuh, menuduh wanita salihah berbuat zina terusnya. Nah itu kaidah kata beliau termasuk dosa besar. Ya tentu akhirat nanti diberi ancaman juga. Adapun tidak ada ancamannya, maka termasuk dosa kecil. Setahu saya belum dapat hadis ada ancaman zina mata. Apakah zina di dunia ditolak atau saya belum dapatkan. Tetapi Pak maaf, kaidah juga mengatakan ini kaidah ini juga betul. La saghirata mal istimrar, wala kabirata mal istighfar. Ini kaidah. Camkan nih. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan al-istimrar terus menerus. Ya, gunung itu kan jadi besar ketika
Karena itu kumpulan dari yang kecil-kecil toh. Iya. Maka tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus ya jadi besar. Wala kabiratul istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Sebesar apapun dosa yang paling besar apa? Syirik toh? Kalau kita istighfar minta ampun sebelum kita mati, kira-kira diampuni sama Allah enggak? Ya, insya Allah diampuni. Asal kita jujur. Tobat nas. Maka la kabiratul istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita barengi dengan tobat dan istighfar kepada Allah. Apa yang harus dilakukan ketika sholat sendirian? Kita membaca ayat Al-Quran, ada yang lupa. Tidak ada yang benar kan ya? Ya. Allah alam, ana belum mendapatkan apakah harus langsung ruku atau harus baca yang lain gitu Pak ya, maksudnya. Ya, Allah alam, ana belum. Tapi ana PR buat saya. Jadi apakah dia langsung ruku atau disunahkan untuk baca surat yang lain gitu kan? Yang lebih pendek, yang mungkin dia lebih mungkin gitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Allah alam bisawab. Tapi dua-duanya sih yang kita perlu pahami juga, ulama sepakat bahwa membaca surat setelah Fatihah itu kan hukumnya apa? Termasuk rukun, wajib, sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Bukan Fatihahnya. Ini surat kan Pak? Iya surat. Baca surat bukan Fatihah kan? Kalau Fatihah ya batal. Maksudnya ada lupa orang Fatihah. Iya. Ya itu sunnah ya. Ya kalau sunnah sih nggak terlalu ketat banget gitu ya. Ya. Karena kalau sunnah itu ya sudah dalam sholat kan, ditinggalkan pun juga sholatnya tetap sah. Allah alam bisawab. Tapi cuma mungkin afdolnya gitu ya. Afdolnya apakah langsung ruku atau dia baca surat pendek yang mungkin lebih mungkin bisa artinya bisa sempurna. Ya. Nah ini bangkai apa ini? Bangkai hewan laut apakah najis atau boleh dimakan? Ini kemarin sudah kayaknya. Ya. Mau di murojaah lagi nanti. Yang bangkai najis apa itu? Khilaf ulama ya. Seingat saya Imam Ahmad, secara garis besar aja. Itu mengkiaskan dengan hewan-hewan yang ada di laut, di darat. Ya, ada yang mengatakan mutlak. Di hadis kemarin kan, wa tahuru ma'u al-hillu mayatatuhu. Ketika Rasul bertanya tentang air laut, beliau mengatakan airnya itu suci dan halal bang. Tapi tetap khilaf ulama. Ada yang mengatakan, Imam Ahmad seingat ana mengkiaskan dengan hewan-hewan yang ada di darat. Kalau yang di darat itu haram bangkainya, ya berarti haram. Gitu loh. Kayak misalkan apa? Kan ada anjing laut tuh. Anjing laut apalagi? Kuda laut. Kucing laut ada enggak? Kalau seperti itu, kalau di darat itu jadi bangkai dan haram najis, ya berarti itu juga najis. Itu salah satu ya di murojaah aja, kemarin sudah kita jelaskan. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.